Diceritakan bahwa ketika Begawan Dipangkara parinibbana, sasana beliau eksis selama 100.000 tahun. Bagus ya. Jadi sejak Buddha Dipangkara parinibbana, ajaran Buddha Dipangkara masih bertahan selama 100.000 tahun. Kalau ajaran Buddha Gotama ini kan katanya sejak Buddha Gotama parinibbana hanya bertahan 5.000 tahun. Dan sekarang kita udah lewat separuhnya loh. Ya. Jadi masih kira-kira separuh lagi, 2500 tahun. Ajaran Buddha Buddha Gotama ini bertahan ya, mudah-mudahan di 2400 tahun 500 tahun ke depan kita semua sudah bisa keluar ya dari samsara ya. Kemudian sasana beliau, jadi sasana Buddha Dipangkara pun lenyap dengan lenyapnya murid-murid yang mengikuti Buddha. Jadi pada waktu itu para murid Buddha Dipangkara juga habis. Dan dengan demikian sasana pun juga habis. Saya rasa kejadian di ajaran Buddha Gotama mungkin juga akan seperti itu ya. Para bikunya habis, maka sasana Buddha Gotama akan habis. Ini dugaan saya. Kemudian setelah satu asangkaya, satu masa yang tidak lama sekali, tidak terkira. Jadi satu asangkaya itu satu putaran kehidupan yang tidak terhitung lamanya. Jadi putaran kehidupan begini, satu masa nanti kita ini kan menuju ke kehancuran alam semesta kan. Kita ini saat ini masuk di dalam periode yang keempat kalau di dalam ajaran Buddha, yaitu periode menuju ke kehancuran. Ya, nanti akan tiba masanya di mana alam semesta ini sampai ke Abhasara yang ke bawah itu, di bawahnya itu hancur total. Karena api, angin, air begitu hancur total ya, itu yang disebut orang awam atau orang sebelah sebagai kiamat. Tetapi kiamat di dalam agama Buddha bukan akhir dari segala-galanya kan. Jadi setelah hancur total, maka alam semesta ini akan berada dalam keadaan hancur total dalam jangka waktu yang lama sekali, baru kemudian masuk ke periode yang pertama, yaitu periode pertumbuhan. Dan periode pertumbuhan ini juga berlangsung dalam waktu yang lama sekali untuk kemudian masuk ke periode, yaitu periode yang statis, berhenti gitu ya. Di dalam periode yang statis ini, masa pertumbuhan ini, seharusnya ini alam mulai bisa ditempati ya, hingga kemudian masuk ke periode yang ketiga, yaitu periode kita saat ini menuju ke kehancuran ya, untuk nanti masuk lagi ke periode yang keempat. Nah, 4 periode ini disebut sebagai satu siklus alam semesta. Nah, satu asangkaya itu adalah jumlah siklus ini tadi yang tidak terhitung jumlahnya, udah nggak bisa diperkirakan. Jadi ini adalah masa yang tidak berlebihan kalau saya mengatakan satu asangkaya pun itu adalah triliunan tahun. Jadi saya lanjutkan, setelah satu asangkaya, sesudah parinibbananya Buddha Dipangkara, seorang guru yang bernama Kondanya muncul. Setelah memenuhi parami-parami selama 16 asangkaya dan 100.000 kalpa ya. Jadi ini 16 mahakalpa, asangkaya mahakalpa. Jadi putaran 4 periode tadi yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu 16 kali gitu. Ditambah masih 100.000 lagi begitu. Jadi ini juga masa yang lama sekali. Jadi ada bedanya ya. Kalau Buddha Kondanya memenuhi parami-paraminya selama 16 asangkaya dan 100.000 kalpa. Kalau Buddha Gotama berapa? 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Ya, lebih sedikit ya.